Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah Anda rasakan. Perasaan tertinggal ya? Betul, perasaan bahwa potensi Anda itu kok belum juga kelihatan. Nah, kita akan bongkar ini lewat kisah hidup seorang raksasa sastra, Samuel Johnson. Tapi bukan masa jayanya kan? Tepat, kita nggak akan fokus ke sana. Sebaliknya, sumber kita kali ini, sebuah bab biografi yang mendalam, justru mengajak kita menyelami periode yang disebut tahun-tahun kesamaran Samuel Johnson. Masa-masa sulitnya. Iya, masa sulitnya sebelum dia dikenal dunia. Jadi pertanyaan pembuka untuk Anda. Pernahkah terpikir bahwa momen yang terasa seperti kegagalan terbesar dalam hidup Anda justru adalah belokan yang paling menentukan menuju kesuksesan? Dan yang menarik dari bab 7 ini yang kita bahas adalah penekanannya pada prosesnya itu sendiri. Jadi tujuan kita di sini bukan cuma menceritakan ulang biografinya. Bukan sekedar cerita. Bukan. Kita mau coba bongkar gimana sih masa-masa paling suram dalam hidup seseorang itu justru bisa jadi bahan bakar untuk karya terbesarnya nanti. Ini pola yang sering terjadi ya. Ini pola klasik yang kita lihat pada seorang late bloomer. Seseorang yang mekarnya butuh waktu lebih lama, tapi begitu mekar, hasilnya luar biasa. Kita akan lihat bagaimana rintangan-rintangan itu justru membentuk, bukan menghalangi. Oke, mari kita mulai dengan gambaran Johnson di awal karirnya. Karena ini benar-benar jauh banget dari legenda yang kita kenal. Jauh sekali. Coba Anda bayangkan, seorang pria di akhir usia 20-an, mungkin awal 30-an, di London abad ke-8. Surat-suratnya dari masa itu yang dikutip di sumber kita melukiskan potret yang, wah, cukup suram. Dia disebut hack writer ya, penulis bayaran. Betul, seorang penulis bayaran yang gagal, artinya dia menulis apa saja untuk menyambung hidup. Pidato untuk politisi, ulasan buku, bahkan katalog lelang. Apapun yang menghasilkan uang. Apapun. Sumber kita menggambarkannya dengan sangat jelas, seperti ayam yang mengais tanah untuk mencari jagung. Terus-menerus cemas soal uang. Gambaran yang sangat jauh dari citra Dictionary Johnson yang agung itu kan? Seorang cendekiawan terhormat yang di kemudian hari Hidup nyaman. hidup nyaman dari pensiun yang diberikan raja. Kontras ini penting, karena perjuangan finansial dan profesional itu bukan sekedar catatan kaki dalam hidupnya. Bukan. Perjuangan itu adalah inti dari pembentukan karakternya. Kita sering banget lihat kesuksesan itu sebagai puncak, tapi kita lupa sama lembah-lembah yang harus dilewati untuk sampai ke sana. Benar sekali. Dan di lembah itulah dia merasakan keputusan asaan yang mendalam. Ada satu kutipannya di masa itu yang benar-benar terasa berat. Yang mana tuh? Dia menulis, kesedihan adalah semacam karat bagi jiwa. Wah, Berat sekali kalimatnya. Rasanya kita semua pernah ada di titik itu ya. Merasa seolah-olah semangat kita tuh terkikis pelan-pelan. tentu. Dan poin krusial yang diangkat sumber kita adalah bahwa periode ini bukan waktu yang terbuang. Sama sekali bukan. Oh, menarik. Dari luar, ini kan terlihat seperti serangkaian kegagalan. Gagal menyelesaikan kuliah di Oxford karena miskin. Gagal mendirikan sekolah juga. Betul, gagal mendirikan sekolah, pekerjaan-pekerjaan kecil yang gak memberinya reputasi apa-apa. Tapi sebenarnya, ini adalah fase eksplorasi yang tak ternilai. Eksplorasi dalam penderitaan gitu. Bisa dibilang begitu. Dia sedang mengumpulkan pengalaman hidup, mengasah ketahanan mental, dan tanpa sadar, dia sedang mempersiapkan dirinya untuk kesempatan besar yang akan datang. Ini bukan masa penantian. Ini adalah masa penempaan. Dan masa penempaan itu akhirnya membawanya pada sebuah momen pencerahan yang mengubah segalanya. Ini cerita inti dari sumber kita. Nah, ini bagian favorit saya. Bertahun-tahun kemudian, tahun 1754, tepat setahun sebelum Kamus Mahakaryanya terbit, Johnson yang sudah lebih mapan kembali mengunjungi Oxford. Dia menemui teman lamanya kan? Potensinya itu kini hilang dalam kesuraman biara yang sunyi. Maksudnya gimana tuh hilang? Mackay menjalani kehidupan akademis yang aman, terjamin, posisinya nyaman di universitas. Tapi bagi Johnson, kehidupan itu terasa padam, terisolasi dari denyut kehidupan nyata, dari perjuangan dan dinamika dunia luar. Tunggu dulu, jadi dia melihat temannya yang sukses secara konvensional di Oxford, dan reaksinya bukan iri, tapi Lega, atau mungkin semacam pencerahan. itu benar-benar memutarbalikkan cara kita memandang kesuksesan dan kegagalan sih. Tepat sekali. Dan disinilah momen pencerahan itu terjadi.
Johnson tidak hanya mengasihani temannya, dia membandingkan. Nasib Mioke dengan nasibnya sendiri. Betul, dan dia menyadari sesuatu yang fundamental. Terpaksa keluar dari Oxford karena kemiskinan dan harus pergi ke London untuk mencari nafkah. Sebuah peristiwa yang selama puluhan tahun ia anggap sebagai kegagalan pahit terbesar. Ternyata adalah anugerah terbesar baginya. Itulah pembeda utama yang membentuk karakter sastra mereka. Jadi sepertinya lingkungan itu benar-benar jadi faktor penentu ya. Kalau dia tetap di Oxford, mungkin dia akan jadi seperti Mioke. Bisa jadi. Aman, terpelajar, tapi terlupakan oleh sejarah. Bisa jadi atau mungkin lebih buruk. Yang menarik dari London bukan hanya karena lingkungannya keras, tapi juga karena, kacau. Tidak ada jalur yang jelas. Oh, oke. Di Oxford, jalurnya sudah ada. Jadi akademisi, jadi pendeta. Di London, dia harus menciptakan jalurnya sendiri dari nol. Kekacauan itulah yang justru memaksanya untuk berinovasi. Dipaksa keadaan. Iya, London memaksanya masuk ke dalam budaya komersial. Dia nggak bisa lagi nulis esai filosofis untuk segelintir akademisi di Menara Gading. Dia harus menulis untuk audiens nyata, untuk pasar yang kejam. Dia harus berjuang, negosiasi dengan penerbit, dan mengasah keterampilannya dengan cara yang nggak akan pernah terjadi di Oxford. Ini kayak contoh sempurna dari apa yang dikatakan Steve Jobs puluhan tahun kemudian tentang menghubungkan titik-titik ke belakang. Nah, itu dia. Connecting the dots backwards. Saat itu, diusir dari Oxford karena nggak punya uang, pasti rasanya kayak tragedi. Tapi dari titik pandang tahun 1754, dia bisa melihat ke belakang dan sadar. Bahwa titik kegagalan itu sebenarnya adalah titik yang mengarahkannya ke jalan yang benar. Jalan yang membuatnya menjadi dirinya. Persis. Tanpa paksaan untuk terjun ke dunia komersial London, tidak akan pernah ada The Dictionary of the English Language. Nggak akan ada. Kamus legendaris itu. Kamus itu lahir dari kebutuhan praktis pasar, bukan dari perenungan akademis yang terisolasi. Lingkungan dengan segala tuntutan, koneksi, dan budayanya secara radikal mengubah jalan hidupnya. Ini juga bikin saya mikir tentang fondasi tak terlihat yang dia miliki, yang juga disinggung sekilas di sumber kita. Johnson kan tumbuh di toko buku ayahnya. Betul. Coba bayangin, tumbuh di toko buku pada abad ke-18 itu artinya apa? Itu mungkin kayak punya akses internet tanpa batas di zaman sekarang. Tapi tanpa distraksi media sosial. Nah itu dia, tanpa algoritma yang nyuapin Anda. Dia bisa baca apa saja dari sejarah Romawi sampai novel picisan, tanpa kurikulum formal. Dan fondasi yang luas dan acak inilah yang seringkali bikin jalan seorang late bloomer sulit diprediksi. Pengetahuan mereka tuh nggak tersusun rapi dalam satu jalur lurus. Bercabang-cabang ya? Mereka punya banyak titik data dari berbagai bidang. Karena itulah, bakat sejati mereka seringkali muncul dalam bentuk yang nggak terduga. Bahkan oleh mereka sendiri. Ini menjelaskan banyak hal tentang karirnya yang berliku-liku. Benar sekali. Ada cerita menarik di sumber kita yang membuktikan hal ini. Seorang kenalan keluarga pernah meramalkan dengan penuh keyakinan bahwa Johnson muda ditakdirkan untuk menjadi penulis tragedi yang hebat. Ramalan yang sangat spesifik. Dan Johnson tampaknya percaya pada ramalan itu. Dia menghabiskan bertahun-tahun dengan susah payah menulis sebuah drama tragedi berjudul Irene. Tapi apa yang terjadi saat drama itu akhirnya dipentaskan? Dramanya dipentaskan sih, tapi ya nggak bisa dibilang sukses besar, penontonnya nggak terlalu terkesan. Gagal ya? Dan ini adalah poin yang sangat penting yang digarisbawahi oleh sumber kita. Prediksi itu meleset, tapi kegagalan Irene justru menjadi sebuah kegagalan yang produktif. Kegagalan yang produktif? Gimana maksudnya? Kegagalan itu memberinya data penting. Bakat sejatinya tidak terletak di sana. Itu mendorongnya menjauh dari drama dan lebih dalam ke dunia penulisan non-fiksi, esai, dan akhirnya leksikografi. Seni menyusun kamus itu. Betul, bidang di mana ia menemukan kehebatannya yang sesungguhnya. Jadi, kegagalannya di satu bidang justru yang membukakan pintu ke bidang lain di mana ia bisa jadi legenda. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kegagalan. Banget. Oke, jadi semua ini membawa kita ke pertanyaan penting. Apa artinya kisah Johnson ini bagi kita sekarang? Disinilah ceritanya jadi sangat relevan. Sumber kita menceritakan bagaimana Johnson, bahkan di usia senjanya, dengan tegas menentang gagasan bahwa kemampuan seseorang pasti menurun setelah usia tertentu.
Ada satu anekdot fantastis tentang ini. Suatu hari, seorang dekan dari Derry yang usianya lebih muda memberitahu Johnson kalau menurut dia, seorang pria itu nggak pernah berkembang setelah usia 45 tahun. Wah, pernyataan yang pasrah sekali. Sangat pasrah dan membatasi diri. Dan Johnson, yang saat itu sudah jauh lewat usia 45, nggak terima begitu saja. Dengan tajam, dia menjawab, itu tidak benar, Tuan. Saya bisa bayangkan nadanya. Anda, yang mungkin berusia 48, masih bisa berkembang jika Anda mau mencoba. Saya harap Anda memulainya. Dan dia menambahkan dengan nada menyindir, dan saya khawatir ada banyak ruang untuk itu. Sindiran telak. Sebuah penolakan total terhadap kepasrahan pada usia. Itu bukan sekedar jawaban cerdas, itu adalah filosofi hidupnya. Itu merangkum pelajaran utamanya. Kehebatan Johnson bukan hanya terletak pada karya-karyanya, tetapi pada apa yang disebut sumber kita sebagai resolusi konstan untuk menjadi Samuel Johnson. Frasa yang kuat sekali itu. Kuat sekali. Artinya, dia nggak pernah berhenti. Dia punya tekad yang terus-menerus untuk bekerja, belajar, dan berjuang memperbaiki diri. Bahkan saat dia merasa putus asa, bahkan saat dia dilanda depresi. Tahun-tahun kesamaran itu bukanlah waktu yang terbuang. Tapi bengkel. Tepat. Itu adalah bengkel tempat karakter dan ketangguhannya ditempa hingga menjadi baja. Ada satu kutipan lagi dari Johnson yang sangat berkesan dan relevan bagi siapa saja yang sedang mengerjakan proyek jangka panjang. Dia berkata, setiap pekerjaan panjang diperpanjang oleh 1000 sebab. Dalam sekali. Ini adalah pengingat yang begitu manusiawi bahwa kesuksesan, terutama untuk proyek-proyek besar seperti menulis buku atau membangun karir, bukanlah garis lurus. Prosesnya berantakan, penuh penundaan, godaan untuk menyerah, dan seringkali terasa seperti jalan di tempat. Namun, dengan terus maju, titik-titik itu akhirnya akan terhubung. Perjuangan di tahun-tahun awal di London itu memberinya kedalaman, empati, dan pemahaman tentang penderitaan manusia yang bikin tulisannya begitu berbobot dan abadi. Jadi penderitaan itu jadi modal ya? Betul. Dia bisa menulis tentang kesulitan karena dia pernah mengalaminya secara langsung. Tanpa karat di jiwa itu, tulisannya mungkin nggak akan punya kekuatan yang sama. Jadi, kalau kita rangkum, ada beberapa wawasan utama yang bisa kita ambil. Pertama, lingkungan tempat kita berada bisa membentuk atau menghancurkan potensi kita lebih dari yang kita sadari. London yang keras? Menempa Johnson, sementara Oxford yang tenang dan teratur mungkin akan menumpulkannya. Apa yang tampak seperti kegagalan, kayak nggak bisa lanjut kuliah, bisa jadi merupakan sebuah pengalihan ke jalan yang lebih sulit, namun pada akhirnya jauh lebih bermanfaat. Dan yang kedua, yang mungkin paling penting, kisah Johnson mengajarkan kita bahwa kesuksesan itu bukan cuma soal bakat bawaan. Ini tentang bertahan dalam perjuangan, beradaptasi dengan keadaan, dan yang terpenting, Tekad. ya, memiliki tekad untuk terus berkembang. Gak peduli berapapun usia Anda atau seberapa suram situasinya saat ini. Resolusi konstan untuk terus mencoba. Itulah kuncinya. Bakat itu penting, tapi ketahanan adalah segalanya. Ini meninggalkan sumul pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba ambil waktu sejenak dan ingat kembali satu momen dalam hidup Anda yang terasa seperti kegagalan total atau sebuah jalan memutar yang besar. Mungkin kehilangan pekerjaan, gagal dalam proyek. Betul, atau harus pindah ke kota baru. Alih-alih hanya melihat apa yang hilang dari peristiwa itu, bisakah Anda, seperti Johnson, yang melihat kembali masa lalunya dari tahun 1754, mencoba menghubungkan titik-titik ke belakang? Coba lihat, apa yang mungkin telah Anda peroleh dari pengalaman itu? Kegagalan Oxford mana dalam hidup Anda yang mungkin tanpa sadar telah mendorong Anda menuju London Anda sendiri?